Setiawan. Peggy Setiawan ini diduga pelaku utama. Nah, masih berkeliaran. Diduga lagi mantan anak bupati. Kalau memang Peggy Setiawan yang mantan anak bupati itu, ya kan? Ngapain sampai menghapus biodata? Kalau memang tidak bersalah, ngapain menghilangkan jejak? Ya kan? Coba deh. Netizen pasti lebih cerdas juga, ya kan? Dan anehnya lagi, muncul si Linda palsu. Ya kan? Kok setiap ada apa itu? Ada rilis, mau ada rilis lalu muncul kesurupan. Itu udah settingan. Ada apa ini semua? Hah? Semua udah disetting. Nih aku bongkar. Mantan bupati itu sudah tutup kasus, selesai. Ya kan, waktu itu memasukkanlah orang-orang yang di dalam itu belum tentu diduga, ya kan? Yang dimasukkan ke dalam penjara itu yang 8 orang itu emang yakin itu pelaku yang sebenarnya. Banyak nih oknum-oknum yang bermasalah bayar oknum polisi untuk tutup kasus. Sekarang muncul lagi, ya kan? Setelah ada film Vina, muncul kan kasus itu kebuka lagi. Udah nutup mahal-mahal, kebuka lagi. Dan anehnya lagi, sekarang produser ya, film Vina dituntut. Ketahuan kan? Kalau mereka itu semuanya kalau memang, ya kan? Kalau memang ya, tidak ada masalah dengan semuanya itu, ngapain sampai nuntut-nuntut? Ketahuan kan? Makanya bangkai ditutupin akan keboka juga. Salam waras. Salam waras, sepandai-pandainya Anda menyimpan bangkai, pasti akan terbongkar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Oke, kita lanjut. Menindaklanjuti terkait dengan apa yang disampaikan oleh eneng kita yang satu ini, yang selalu diawali dengan kata-kata bongkar-bongkar yuk. Ya, peristiwa Vina Cirebon memang menguras tenaga dan pikiran kita semua untuk sejenak melupakan utang-utang kita. Ya, peristiwa yang seharusnya sudah selesai di tahun 2016, tapi kemudian muncul kembali di tahun 2024 gara-gara film Vina yang ditayang di bioskop beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Peristiwa ini sebenarnya menurut saya tidak terlalu ribet. Ya, tidak terlalu ribet. Yang membuat peristiwa ini terlihat sangat ribet adalah siapa di belakang layar itu. Ya. Orang tua dari si pelaku ini adalah orang tua yang punya jabatan. Sehingga mereka ini benar-benar menyimpan, menutup rapat-rapat peristiwa ini. Jangan sampai nama mereka itu tercoreng. Ini menurut saya adalah sebuah pertarungan antara anak pejabat dengan anak dari seorang aparat. Sehingga membuat peristiwa ini, membuat masalah ini terlalu atau selalu bertele-tele. Kesannya sangat bertele-tele. Bahkan tidak akan pernah habis-habisnya. Pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita. Apakah pelaku yang ditangkap 8 tahun lalu
ada sekitar 8 orang yang sudah dijebloskan ke dalam penjara adalah pelaku yang sesungguhnya. Kalau dari feeling saya bahwa pelaku itu bukan pelaku yang sebenarnya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Ini tentunya ada kaitan dengan pernyataan dari kepolisian yang menyatakan bahwa DPO yang dihapus atau yang dihilangkan secara tiba-tiba oleh kepolisian itu adalah akibat dari pernyataan yang dilontarkan oleh para saksi atau pelaku itu salah. Mana mungkin seorang pelaku mereka bisa salah menyebutkan pelaku lainnya yang masih DPO. Ini kan sesuatu yang aneh. Ya. Tadi malam saya menonton sebuah acara catatan demokrasi di TV One. Ada pernyataan dari seorang bapak mengatakan begini. Kasusnya Sambo saja kita bisa usut tuntas. Apalagi yang ini. Jadi mari rame-rame netizen kita mengawal kasus ini harus sampai kita mengetahui siapa pelaku itu yang sebenarnya. DPO yang sebenarnya itu masih ada, bukan sudah selesai. DPO yang sebenarnya itu adalah ada anak seorang pejabat. Nama Peggy Setiawan yang ditangkap itu hanya secara kebetulan saja namanya sama. Bahkan ada saksi kok yang menyatakan di tanggal peristiwa itu si Egy atau si Peggy Setiawan yang ditangkap itu dia sedang berada di Bandung. Masa ia menangkap seorang kuli bangunan yang buron selama 8 tahun harus menunggu waktu begitu lama? Saya yakin bahwa kepolisian itu mempunyai jaringan yang sangat kuat. Apalagi kalau memang benar si Peggy ini adalah pelaku aslinya, dia kan di media sosialnya tidak pernah off. Bahkan dia pernah share lokasi. Ada sebuah pernyataan yang menarik dari Susno Duaji ya. Beliau ini adalah pensiunan juga. Dia mengatakan bahwa alat bukti yang ditunjukkan oleh kepolisian itu benar adanya. Bahwa itu Peggy Setiawan. Kalau kita mencermati pernyataan itu merupakan sebuah sindiran. Pertanyaannya, apakah Peggy Setiawan yang ditangkap ini adalah Peggy Setiawan yang dimaksudkan oleh kepolisian? Tentu tidak. Peggy Setiawan yang sebenarnya orang ini masih berkeliaran di mana-mana. Saat ini dia sedang menertawakan kepolisian. Saat ini dia sedang menertawakan bagaimana hukum di Indonesia bisa dipermainkan. Bagaimana hukum di Indonesia bisa dibeli dengan cuan. Saksi yang kita tunggu-tunggu selama ini ya, orang ini ya. Ternyata pandai acting, pandai bersandiwara, pandai memerankan tokoh nomor 1 utama, peran utama dalam saksi Vina. Ya. Di saat kamu diwawancara sama Kang Teddy ya, kamu tidak mengenal Vina juga Egy. Di saat kamu didampingi 2 pengacara ini ya, jalan cerita itu tidak sama. Berarti kamu tahu kan cerita sebenarnya kan? Kamu mengatakan dalam jalur cerita itu tidak sama. Berarti kuncinya kamu tahu ini ya. Arti omonganmu ini, masyarakat harus tahu ya. Cerita dalam film itu tidak sama. Berarti dia tahu sebenarnya cerita sebenarnya. Sepandai-pandainya kamu ngomong, pasti akan tersekat di sini ya. Katanya cerita itu tidak sama dengan film. Berarti kamu tahu segala sesuatu ya di situ ya. Kamu acting kesurupan itu pandai. Kamu berlakon pandai ya. Di saat kalau kamu ingin menyelesaikan kasus ini dari awal, kenapa di saat kasus pertama sudah tertutup kamu tidak muncul? Kenapa baru viral lagi ini kamu muncul? Kemana? Bukan berarti kamu tidak ada yang menyuruh. Pasti kamu ada yang menyuruh ya. Itu ya.
masyarakat harus digarisbawahi, jalur cerita itu tidak sama dengan yang difilmkan. Berarti orang ini tahu persis cerita sebenarnya. Harus digarisbawahi omongannya ini ya. Itu ya, harus tahu ini ya. Kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu? Ya karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu. Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Jadi blunder. Dia mana? Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Tak perlu kau kemudian seribu satu macam alasan. Sekarang Sampai sekarang. Karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga, nggak boleh nggak filmnya gitu. Teruntuk Linda, berhenti berbohong. Pengakuanmu tidak masuk akal. Kamu bilang film Vina tidak sesuai dengan cerita aslinya. Karena sutradara kehilangan narasumber, yaitu kamu. Di sisi lain, kamu mengatakan bahwa kamu sampai dengan saat ini tidak pernah menonton film Vina. Pertanyaan saya, kalau memang benar kamu tidak pernah menonton film Vina, kenapa kamu bisa tahu bahwa film Vina tidak sesuai dengan cerita aslinya? Seperti yang kamu ceritakan di saat kamu kerasukan. Makanya di video saya sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa kamu tidak benar-benar kerasukan. Itu hanya karangan kamu, settingan kamu, yang sebenarnya kamu berada di tempat kejadian dan kamu melihat peristiwa itu. Saya sepakat ya, bahwa si Linda ini harus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kalau teman-teman menyimak betul-betul pernyataan dia di awal tadi bahwa ketika ditanya apakah film tentang Vina itu sesuai atau bagaimana, dia katakan bahwa film itu tidak sesuai karena mereka tidak memintai keterangan narasumbernya, yaitu saya. Artinya sosok Linda ini, dia sebenarnya mengetahui peristiwa ini, tetapi dia coba membungkus dengan rapi peristiwa itu dengan membuat seolah-olah dia kesurupan. Mana mungkin film Vina yang belum pernah, katanya ya, belum pernah dia tonton, tetapi dia berani mengatakan bahwa film itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Artinya, fakta yang sebenarnya itu benar-benar diketahui oleh si Linda ini ya. Ini, ayo netizen, mari kita ramai-ramai kuliti si Linda ini. Dia ini sebenarnya saksi kunci yang mengetahui peristiwa ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ini salahnya polisi, ya. Dan nampak sekali polisi mengakomodir pesan sponsor, ya. Mengapa dia mengakomodir pesan sponsor sehingga kasus mengenai 3 orang ini jadi mandek? Itu ada beberapa indikator yang memperlihatkan bahwa sponsor itu ada. Indikator pertama adanya perubahan sikap 8 orang tersangka yang secara bersama-sama berubah BAP yang intinya menyatakan 3 orang ini tidak terlibat. Iya. Indikator yang kedua, hanya atas dasar keterangan 8 orang mencabut, terus polisi mempercayai dan menyatakan dengan demikian dia sulit menangkap 3 orang. Indikator yang ketiga, masalahnya ditarik oleh Polda dan di Polda pun ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan semakin lemah. Jadi kalau sekarang ini muncul ya disebut-sebut oknum kepolisian yang mencoba mengintimidasi pembuatan film ini, bahkan menghalang-halangi supaya jangan sampai film ini jadi, ini artinya sponsor atau aktor yang mencoba melindungi 3 orang ini masih bekerja efektif. Padahal ini sudah 6 atau 7 tahun atau 8 tahun kalau kita Sudah 8 tahun, 8 tahun sudah karena 8 tahun. kejadian tahun 2016. Betul. Jadi 8 tahun ini aktor ini memanage bagaimana menjaga, menutup ini supaya aib ini jangan sampai terungkap. Nah sekarang ternyata sudah mulai terbuka. Jadi
Polri, pimpinan Polri harus clear dalam soal ini. Tindak, selain polisi menyatakan mencari DPO, Propam Mabes Polri, Irwasum, Kompolnas harus fokus membongkar perilaku aparat penyidik, ya, termasuk yang melakukan intimidasi itu. iya, dan mencari tahu siapa yang melakukan intimidasi ini. Itu tadi ya, pernyataan dari rekaman suara ini tentunya nyambung dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah pertarungan antara anak pejabat dengan anak seorang aparat kepolisian. Ya, sehingga kasus ini terkesan sangat rumit sekali untuk diselesaikan. Ini bukan soal motif, ya, ini bukan soal motif. Bahkan tadi malam saya mendengar di berita di televisi, ada orang yang mau melaporkan produser pembuatan film Vina ini. Ini kan sesuatu yang lucu menurut saya. Katanya gara-gara film Vina ini menggiring opini masyarakat, menggiring netizen Indonesia itu berpikir secara liar. Maju, saya siap bantu untuk mengawal bahwa ini akan real selesai sampai pengadilan. Apakah ini benar pelaku atau tidak? Tapi kalau ternyata hanya satu, jangan paksa jadi tiga. Karena penjelasannya berubah-ubah nih, dia tidak bertulang. Jangan ujuk-ujuk suruh orang dihukum, dievaluasi. Tunggu dulu bang, kita ini mencari kebenaran. Sekarang proses sidik dan sudah diproses, lalu dijelaskan kepada publik. Makanya saya juga heran, ada pengacara Vina, dia pergi ke TKP, terus pergi ke Komnas HAM, katanya 911, katanya Hotman Paris. Loh, kok Anda tidak tahu saluran? Salurannya ada Propam, ada KY, ada Komisi Kejaksaan. Ini tiga kaitan, jangan polisi dong yang terus diserang. Itu maksud saya. Saya siap berdiri tegak untuk bagaimana PG mencari kebenaran dia. Tapi saya kasih kesempatan yang sama. Sebentar. Mbak Yanti dulu. Kita kasih kesempatan yang sama, Pak Rianto. Kami persilakan. Menghilangkan 2 DPO pada saat press release itu membuat semua masyarakat bingung. Mbak Yanti. Karena alasannya tidak ada alasan yuridis Mbak yang Yanti. dinyatakan Mbak oleh Yanti, Polda. kita sama-sama Harusnya berhukum. Poldanya memberikan Mbak Yanti, alasan saya secara tahu Mbak yuridis. Yanti ya, tidak ada menghilangkan 2 DPO. Setelah dipelajari, didalami, dievaluasi oleh penyidik, maka mereka menemukan hanya satu yang DPO. Perkara itu salah rilis, kata Pak Anton Carliat, itu biar pimpinan yang menilai. Tapi kalau itu sekarang ditemukan satu, mari kita buktikan keterangan Lucy, keterangan Linda. Linda juga bilang kok dia bahwa saya udah 6 bulan nggak komunikasi, saya nggak dekat-dekat amat. Linda juga bilang tidak mengenal Peggy yang di film. Setiawan. Linda juga bilang tidak mengenal Peggy Setiawan pada saat BAP tadi malam. Nah, pertanyaan saya, Berarti kan memang Yanti, Peggy pertanyaan saya. Setiawan itu Nah, dari Yanti Tidak. saja sudah berubah-ubah. Saya nggak mau yang layang ini sia-sia. Tapi saya tidak mau juga dengan sebuah film kita salah menilai dan penegakan hukum. Tapi saya juga tidak mau Peggy menjadi yang Bang Rasman, Itu yang dari- karena perbuatan gantian. yang tidak dia lakukan. Nanti. Saya pun sebagai kuasa hukum tidak mau Peggy menjadi Bang Rasman, Yanti, saya perbuatan ambil yang tidak pernah mikrofonnya. dia lakukan. Kalau Silakan. ini, Siap. iya silakan Mbak Yanti. Dilanjutkan dulu. Saya tidak mau Peggy pun ketika kata Bang Rasman tadi yang 2 DPO itu jangan sampai sebagai kuasa hukum Peggy tidak mau hanya karena tuduhan yang tidak dia lakukan. Saat itu Peggy tidak ada di tempat dan Peggy sedang berada di Bandung bekerja sebagai buruh. Seharusnya itu dilakukan pemanggilan karena memang keluarga tidak menyembunyikan Peggy dan menyatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa ke pihak kepolisian tidak melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Untuk menetapkan DPO itu kan harus ada pemanggilan dulu dasarnya. 3 kali dia mangkir atau dia tidak hadir baru ditetapkan DPO. Saya sebagai kuasa hukum Peggy dan juga majikan dari ibunya Peggy, karena ibunya Peggy adalah ART di rumah saya. Mungkin saat 2016 pun saya akan mendampingi Peggy untuk penyidikan polisi apabila dilakukan pemanggilan. Tidak mungkin Peggy tidak kooperatif. Saya pasti akan mengajak Peggy untuk kooperatif menghadapi kepolisian karena saya mengikuti perkara ini dari 2016. Mbak Yanti, hormat Kenapa saya Mbak Yanti. Tidak Mbak Yanti, tidak melanjutkan prinsip pemeriksaan. dasar penegakan hukum kita sebagai lawyer adalah
lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Saya setuju. Hukum yang Mari tidak kita bersalah. bantu Oke. Peggy. Nah. Tapi jangan kita menjustifikasi bahwa ada kesalahtangkapan di situ. Oke. Sehingga berproses keliru. Iya, gini. Itu. Ini sebenarnya permasalahannya adalah 3 DPO tadi saya lihat tuh di berita acara pemeriksaan yang dibawa Bang Johnson, itu ada 3 nama yang sempat ini sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh Linda ini tidak kesurupan arwah Vina. Linda ini juga harusnya diperiksa, dimintai keterangan, dan diminta pertanggungjawaban atas kesurupan yang dilakukannya. Dan mengapa kasus Vina ini sudah mustahil untuk terungkap? Kita sudah tahu bahwa lebih baik membebaskan 100 orang penjahat daripada memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Dan adanya sebuah berita burung bahwa mereka ini divonis berdasarkan pengakuan mereka dan bukan alat bukti yang ditemukan. Ini saja sudah menjadi sebuah keanehan tersendiri. Saya masih sangat kuat menduga bahwa pelaku aslinya ini masih berkeliaran dan bebas, belum ditangkap. Tapi ini semakin diperkuat dengan kesurupan laginya Linda di hari ini yang seakan-akan ingin membenarkan sesuatu yang salah. Nah, ini kan sudah aneh. Kesurupan, 8 tahun diam, terus kesurupan lagi. Mengapa saya katakan bahwa Linda ini harus diperiksa dan dia ini harus benar-benar diselidiki secara resmi oleh kepolisian, dimintai keterangan. Karena atas kesurupannya ini tadi, semua se-Indonesia itu mengetahui kronologisnya ya seperti apa yang dikatakan oleh Linda. Apakah kejadiannya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi seharusnya masyarakat Indonesia yang 90%-nya ini adalah Muslim, tahu dan harus percaya bahwa arwah orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada di bumi ini lagi. Dan saya melihat bahwa asumsi publik yang sudah kadung liar ini menimbulkan keraguan di mana-mana. Bukti demi bukti, penangkapan demi penangkapan disikapi dengan keraguan yang muncul silih berganti. Memang pada akhirnya nanti bukti utama ini sepertinya ada dan akan terungkap saat pelaku ini ditemukan. Tapi hingga detik itu nanti, maka semua asumsi ini akan tetap bergulir liar. Dan jika tidak dihentikan, saya pikir Linda ini... Ya, lagi-lagi si Linda. Linda ini memang harus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Masa 8 tahun baru dia kesurupan lagi. Kapolri, DPO mana yang Sherlock? DPO mana yang Sherlock? Buat yang belum tahu, jadi Peggy Setiawan itu pernah share lokasi dia di Facebook. Dia nggak ganti nama Facebook dia, jadi nama lain nggak, tetap Peggy Setiawan nama Facebooknya. Jadi nggak masuk di akal kalau nggak ketangkep tuh. Gua percaya kualitas cyber polisi, karena Vina Garut aja ketangkep. Menurut Kapolres Garut butuh 3-4 jam untuk menangkap Vina Garut ini. Itu Vina Garut. Kalau Vina Cirebon, Peggy Setiawan, dia share lokasi loh dan nggak ganti nama Facebooknya. Masa nggak ketangkep kan? Ada apa ini? Makanya jangan salahkan netizen Pak, kalau netizen itu curiga. Informasi ya, 2016 polisi itu pernah menggeledah rumah Peggy Setiawan. Lu nonton ini? 2016 waktu sikitnya baru beberapa saat, 2 hari atau 3 hari kayak gitu tuh. Terus polisi tuh mau gerbek ke rumah Peggy. Ya, rumah saya. Aneh kan? Aneh banget. Polisi udah pernah datang ke rumah Peggy Setiawan di 2016. Tapi daftar DPO atas nama Peggy, foto aja nggak ada loh. Bahkan namanya tetap Peggy alias Terong. Kenapa nggak ditulis Peggy Setiawan dari 2016? Hanya netizen curiga. Karena netizen tuh percaya, yakin kalau polisi itu nggak, kemungkinan ada yang lebih berkuasa nih dari polisi Cirebon. Bapak pilih mana nih? Atau ada orang yang lebih berkuasa? Yuk, pilih mana tuh di antara dua itu? Nah, 2016 kepolisian pernah menggerebek rumahnya Peggy Setiawan. Tetapi baru di 2024 Peggy Setiawan ditetapkan sebagai DPO. Aneh nggak sih? Saya nggak percaya Mbak. Kok diam sih Mbak? Aku tuh sempat kepo FB-nya si Rian Wisnu. Di situ lumayan banyak bukti tau. Ada yang namanya Aldo itu lari ke Bandung, 2-nya lagi lari ke Jakarta. Nah di sini banyak warga yang bilang kalau si Peggy ini mangkuli bangunan Mbak. Kita sendiri bisa nilai kan guys ya, orang yang berduit dan tidaknya itu bisa kelihatan loh. Bisa kelihatan banget. Dari si ortunya juga bisa kelihatan kali guys ya. Nah dan lucu lagi pas si Peggy ini mau ngejelasin, yang panik tuh bukan si Peggy-nya bunda-bunda. Tahu yang panik itu polisinya. Si Peggy ini mau ngomong kayak polisinya tuh mau nahanin, kan kayak mau ditarik-tarikin gitu. Dia mau ngejelasin wartawan. Dia tuh mau ngomong tapi tidak dikasih
ngomong sama si dua polisi baju hitamnya. Apa sih namanya tuh, nggak tahu. Kayak dia tuh nggak mau dikasih penjelasan gini segala macam. Jangan perhatikan muka si bapak-bapak yang ini, nah. Kayak dia tuh kayak, tante nggak mau ngomong banyak juga, tapi tolong ya Pak Polisi, semoga nggak salah nangkep. Semoga yang benar-benar ditangkap ini benar Peggy yang asli. Peggy itu ya, yang asli. Tapi kalau ini seandainya salah orang, tangkap, sumpah. Sumpah, nggak tahu lagi ngomong apa. Cicik, tau nggak sih? Dan satu lagi, 8 tahun kau mencari orang. Setelah filmnya diusut jadi film layar lebar, baru kalian sosokan mau cari. Sumpah, kalau usut yang tentang gini ini lama banget sampai 8 tahunan. Tapi giliran usut yang lain-lain tentang yang kedapatan berdua nyong sama yang anu-anu apa yang klop-klopan. Itu Masya Allah cepet banget, nggak sampai 1 minggu udah dapet. Giliran yang kayak gini, mak 8 tahun dan aku masih umur 15 tahun. Sampai sekarang udah 23 tahun. Baru ketemu. Kalau emang dia pelakunya, walau lah. Ingat ya, netizen Indonesia tuh netizen paling terkuat di dunia. Percayalah. Iyalah, netizen Indonesia adalah netizen paling terkuat di dunia. Buktinya, kasusnya Sambo saja kelar. Peggy sudah Peggy. Bener Peggy dong. Benar. 100% benar. Peggy. Ya, kita hormat pada Polri telah menangkap Peggy dan benar. Benar Peggy. Kenapa saya katakan benar? Sidik jarinya iya, raportnya iya. Lurahnya mengatakan iya, ibunya mengatakan iya, sekolahnya mengatakan iya. Jadi benar Peggy. Benar. Tapi Satu pertanyaan dan melahirkan anak pertanyaan banyak. Yang belum dibuktikan adalah apakah dia pelaku. Nah, itu saja. itu belum dibuktikan. Belum. Yang kemarin ditampilkan di televisi, inilah Peggy. Oh, saya hormat. Apapun kita harus hormat pada Polri telah menjawab pertanyaan, menjawab DPO bahwa dia Peggy. Tunggu bentar Om, menjawab pertanyaan bahwa dia Peggy itu kan berarti namanya Peggy kan? Namanya Peggy. Namanya Peggy. Namanya Peggy alias siapa tambah Setiawan yang pakai nama baru Rudi siapa? Betul. Robi. Tidak terbantahkan. Nggak terbantahkan. Ya kalau gitu sama kayak betul Om namanya Susno Duaji. Ya, betul. Tapi Om pelakunya dulu bukan. Ya kan ini misalnya gitu kan dia kan. Kasusnya kan pembunuhan dan perkosaan. Ya. Nah, timbul pertanyaan, siapa saksinya bahwa dia membunuh Vina dan Iki, bahwa siapa saksinya bahwa dia memperkosa Vina? Apa alat buktinya? Alat buktinya? Katanya scientific crime investigation. Nah, kalau ini mudah-mudahan ya, saya percaya dengan adik-adik saya, Polri sekarang pinter-pinter, bahkan yang ada yang profesor, saya hormat. Mudah-mudahan tenggat waktu sekian ini, Polri bisa membuktikan bahwa dialah pelakunya. Oh, alat buktinya kesurupan. Itu kan keserupan dalam film lagi kan? Iya kan alat buktinya. Orang-orang kan melihatnya dari kesurupan. Nanti lama-lama kan ada Jailangkung, Jailangsa masuk juga kan. Ini yang bunuh, yang ini ini. Kacau. Itu kacau negara kita kalau misalnya gara-gara film orang kesurupan. Jadi untuk menghilangkan perdukunan itu luar biasa. Saya ini jadi polisi tahun 77. Ada perdukunan juga. Zaman saya pertama jadi polisi, kebetulan di kampung. Tidak saya sebut kampungnya. Ada orang kehilangan sapi. Anak buah saya yang sudah tua-tua itu. Gampang Pak, sebentar. Gimana caranya Om? Saya pergi ke orang tua. Saya tidak bangga ya. Orang tua saya bilang orangnya udah tua. Belum Pak. Nah, sebutan dukun itu orang tua. Begitu dilihat, dimasukkan air di mangkok, ditanya-tanya. Oh, larinya ke arah barat, ke arah timur. Saya bilang, daripada susah-susah ke arah barat, ke arah timur, dukunnya bawa ke mobil aja. Iya benar. Dan zaman dulu, kalau ngadep dukun itu harus bawa apa? Rokok yang tanpa filter. Oh iya, cuma ada di Samsung. Kacau. Iya benar. Ya, itu tadi ya, bahwa pernyataan dari mantan Kabareskrim Susno Duaji, dia memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah menangkap Peggy Setiawan. Dan lucunya lagi, alat buktinya apa? Alat buktinya adalah kesurupan, rapor, ijazah.
pertanyaan dari Bapak Susnodo Aji tadi, apakah benar Peggy Setiawan ini adalah pelaku? Itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan saya yakin bahwa Peggy yang ini bukan Peggy pelaku, tetapi Peggy korban salah tangkap. Mending diinterogasi aja nih si Linda. Dari awal tuh sebenarnya gue udah gak percaya kalau dia tuh kesurupan arwahnya Vina. Sekarang malah bikin ribet, segala nambah-nambah kesurupannya. Kesurupan bisa milih waktu ternyata. Milih untuk merasuki ketika lagi viral. Untung kesurupannya gak lagi naik motor. Masa lagi naik motor tiba-tiba, aku kan gak kenal sama dia. Aku gak tahu. Mbak, kenapa mbak? Aku tuh pengen berak. Kalau kesurupannya dijadikan main-main kayak gini, jadi menimbulkan kecurigaan kan? Apakah ini orang ada di lokasi kejadian? Jangan bikin ribet untuk menguak kasusnya dah. Kalau menurut kalian, ini beneran kesurupan apa enggak? Ya enggak lah, ini kesurupan yang dibuat-buat oleh si Linda. Yang sebenarnya Linda ini bisa jadi dia adalah saksi kunci dari peristiwa Vina Cirebon. Ternyata batuk bisa menyembuhkan orang kesurupan. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut kuburan, ikut Lagi kesurupan tiba-tiba dengar bunyi batuk, langsung stop. Ini ilmu terbaru ya. Bagi teman-teman yang kalau melihat ada seseorang yang sedang kesurupan, tidak perlu dibawa kemana-mana ya. Cukup batuk saja langsung sembuh itu orang-orang yang kesurupan. Ini buktinya tadi. Si Linda sementara kesurupan, lalu diberi kode batu, maka selesai kesurupan itu. Tinggal kita tunggu lagi kesurupan-kesurupan yang berikutnya ya. Teman-teman bisa menilainya sendiri terkait dengan tampilan beberapa foto ini ya. Ribet amat ya. Ribet sekali kasus Vina Cirebon ini teman-teman. Sungguh menyedot perhatian publik, menguras otak, menguras pikiran kita. Bahkan kita sampai lupa kalau kita ada goreng ikan di belakang. Ya, begitulah. Kalau yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari seorang pejabat, anak-anak dari seorang aparat penegak hukum itu sendiri, maka untuk menutupi peristiwa ini, mereka harus melakukan hal-hal yang aneh. Pelaku bahkan dibuat-buat, ya. Sehingga tidak mengherankan ketika kepolisian mendapatkan informasi juga salah. Ini tentunya terkait dengan dua DPO yang secara tiba-tiba dihilangkan oleh kepolisian. Padahal DPO itu sudah ditetapkan di dalam persidangan. Ya, sudah ditetapkan di dalam persidangan. Dan anehnya lagi, sekali lagi saya katakan bahwa DPO biasanya itu dari pihak kepolisian itu menampilkan wajahnya mereka. Tapi baru kali ini DPO itu tidak ada wajah. Aneh kan? Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Semoga teman-teman sampai saat ini pikirannya masih terus waras agar kita bisa bersama-sama mengawal kasus Vina Cirebon. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat pagi.